Bismillahirrahmanirrahim. Saya Natsa Ulfianingsih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sholat sunnah, yaitu sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha, sholat sunnah istikharah, dan sholat sunnah witir. Yang pertama ada sholat sunnah tahajud. Sholat sunnah tahajud ini sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sunnah tahajud dilakukan pada malam hari, yaitu setelah bangun tidur. Dalam bahasa Arab, sholat sunnah tahajud ini disebut sebagai sholatul lail atau sholat malam. Waktu pengerjaan sholat tahajud ini pada sepertiga malam, yaitu sekitar jam 1 sampai jam 4 sebelum masuk waktu subuh. Untuk waktu pelaksanaan sholat tahajud sendiri dilakukan setelah bangun tidur di malam hari. Namun ada beberapa ulama juga yang berpendapat bahwa sholat tahajud ini boleh dilakukan sebelum tidur. Jadi sebelum tidur sholat dulu begitu. Misalnya pada waktu malam hari kemudian Anda belum tidur dan ingin melaksanakan sholat tahajud, itu diperbolehkan. Nah, mengerjakan sholat tahajud ini sangat dianjurkan secara rutin setiap malam, karena Allah memberikan pahala yang berlimpah bagi orang mukmin yang melaksanakan sholat tahajud. Nah, dalam kondisi sunyi, tenang di malam hari, melaksanakan sholat malam ini menjadi lebih khusyuk untuk mendekatkan diri dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk niat sholat tahajud sendiri yaitu usolli sunata tahajudi rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat sunnah tahajud 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Untuk tata cara sholat tahajud itu sama seperti sholat fardu lainnya, bedanya hanya di niatnya saja. Untuk bacaan doa setelah sholat tahajud yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu antal haq wa wa'duka haq wa liquka haq wa qawluka haq wal jannatu haq wa nabiyyuna haq wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq wa sa'adu haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu alaihi tawakkaltu wa ilaika anabdu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Untuk arti bacaannya sendiri yaitu, ya Allah, bagimulah segala puji, Engkaulah yang mengurus langit dan bumi serta semua makhluk yang ada pada keduanya, dan bagimu segala puji, Engkau Raja langit dan bumi beserta semua makhluk yang ada pada keduanya. Dan bagimu pula segala puji, Engkau cahaya langit dan bumi beserta semua makhluk yang ada padanya. Dan bagimu segala puji, Engkau maha benar. Janjimu adalah benar, pertemuan denganmu adalah benar, ucapanmu adalah benar, surga adalah benar, neraka adalah benar, para nabi adalah benar, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar, serta hari kiamat adalah benar. Ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri, kepadamu aku beriman, kepadamu aku bertawakal, hanya kepadamu aku kembali, kepadamu aku mengadu, dan kepadamu aku meminta keputusan. Maka ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu dan yang kemudian, serta apa yang kusembunyikan dan yang kulakukan dengan terang-terangan, dan apa yang lebih Engkau ketahui dariku. Engkau yang mendahulukan dan yang mengakhirkan. Tiada Tuhan selain Engkau, dan tiada daya untuk menghindar dari kemaksiatan, dan tiada kekuatan untuk melakukan ibadah kecuali dengan pertolongan Engkau. Untuk bacaan doa dan zikir sudah sholatnya, bisa membaca doa dan zikir istighfar,
tasbih, tahmid, takbir, dan la ilaha illallah seperti sholat-sholat fardu. Selanjutnya adalah sholat duha. Sholat duha ini dikerjakan pada pagi hari, dari terbitnya matahari sampai sebelum zuhur. Nah, umat Islam mungkin sudah akrab ya, sudah sangat akrab dengan sholat duha ini. Karena sholat duha adalah salah satu sholat sunnah yang istimewa dengan keutamaan yang luar biasa. Sholat duha ini memiliki berbagai keutamaan. Salah satunya adalah untuk permohonan ampunan dan dosa. Selain itu, keutamaan sholat duha lainnya itu mengerjakan 2 rakaat sholat duha ini berpahala 360 sedekah. Hal ini berkaitan dengan keutamaan sholat duha yang mampu memperlancar rezeki. Beberapa keutamaan sholat duha lainnya antara lain, sholat duha ini adalah wasiat amalan harian dari Rasulullah. Yang kedua, sholat awabin. Sholat awabin ini berarti sholatnya orang-orang yang taat. Seorang muslim yang melakukan sholat duha secara rutin ini dicatat sebagai orang-orang yang taat. Yang ketiga yaitu dicukupkan rezekinya. Mungkin sudah banyak yang tahu bahwa sholat duha ini identik dengan memperlancar rezeki. Keutamaan melaksanakan sholat duha ini, sholat duha 4 rakaat ini mampu memberikan, memperlancar, mencukupkan rezeki. Seperti firman Allah dalam hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu. Niscaya aku cukupkan untukmu di sepanjang hari itu." Yang keempat yaitu berpahala seperti orang pergi haji dan umroh. Selanjutnya yaitu waktu pelaksanaan tata cara sholat duha. Waktu pelaksanaan sholat duha sendiri yaitu dilakukan setelah beberapa jam sejak matahari terbit hingga condong ke barat, menghampiri waktu zuhur. Waktu melaksanakan sholat duha di Indonesia ini terbentang selama beberapa jam setelah sekitar 20 menit matahari terbit hingga 15 menit sebelum waktu zuhur. Terdapat beberapa waktu terbaik dalam mengerjakan sholat duha ini, yaitu di waktu seperempat siang atau di waktu akhir. Hal ini ditandai dengan keadaan yang semakin panas. Untuk niat sholat duha sendiri yaitu usolli sunata duha rakaataini lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya untuk tata caranya sendiri seperti sholat fardu pada umumnya, berbeda hanya di niatnya saja. Mungkin lebih utama untuk suratnya surat ad-duha. Untuk doa sholat duha sendiri yaitu Allahumma inna duha'uka wal baha-bahauka wal jamala-jamaluka wal quwata-quwatuka wal qudrata-qudratuka wal qismata-qismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'asaran fayassirhu wa in kana ba'idan wa in kana haraman fadhahirhu wa in kana ba'idan faqribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka sholihin. Untuk artinya sendiri yaitu, ya Allah, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu, keagungan adalah keagunganmu, keindahan adalah keindahanmu, kekuatan adalah kekuatanmu, kekuasaan adalah kekuasaanmu. Ya Allah, apabila rezekiku berada di atas langit, maka turunkanlah. Apabila berada di atas bumi, maka keluarkanlah. Apabila sukar, maka mudahkanlah. Apabila haram, maka sucikanlah. Apabila jauh, maka dekatkanlah dengan kebenaran duhamu, keagunganmu, keindahanmu, kekuatanmu, dan kekuasaanmu. Berikanlah kepadaku apa yang engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh.
Selanjutnya adalah sholat istikharah. Sholat istikharah ini dilakukan ketika kita sedang bingung. Contohnya bingung dalam dua pilihan. Bingung untuk menentukan pilihan mana yang sekiranya baik. Kita bisa mencari jalannya lewat sholat istikharah ini. Adapun tata cara melakukan sholat istikharah ini yaitu seperti tadi, yaitu ketika dihadapkan dengan dua pilihan, kita harus memilih salah satu dari pilihan yang ada. Yang kedua, jika sudah bertekad, maka kerjakanlah sholat 2 rakaat. Selanjutnya, setelah selesai sholat, membaca bacaan doa untuk sholat istikharah. Yang keempat, lakukanlah pilihan yang sudah dipilih di awal tadi tanpa harus menunggu mimpi. Jika itu memang baik, maka Allah pasti akan memudahkan. Begitu sebaliknya, keyakinan itu tidak selalu datang dari mimpi, bisa saja datang dari hati yang semakin yakin untuk condong ke pilihan tertentu. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa ketika rakaat pertama dalam sholat istikharah setelah surat Al-Fatihah ini, kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas di rakaat kedua. Untuk bacaan dan niat sholat istikharah, yaitu niat sholat istikharah, usuli sunatal istikharati rakaataini lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat sunnah istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Seusai melaksanakan sholat istikharah ini, hendaknya kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi fasrifhu anni wa asrifni anhu wa qadruhu lil khairu haitsu kana thumma ruddini bihi, yang artinya, ya Allah, aku meminta petunjuk kebaikanmu dengan ilmumu. Aku memohon keputusanmu dengan kudratmu, dan aku meminta dengan karuniamu yang besar. Karena sesungguhnya Engkau yang berkuasa, sedangkan aku tidak berkuasa. Engkau yang maha mengetahui, sedangkan aku tidak mengetahui, dan Engkau yang maha mengetahui segala yang gaib. Ya Allah, sekiranya Engkau ketahui bahwa menyebutkan pilihan yang sedang dihadapi, baik untukku dalam agamaku, kehidupanku, dan akhir dari perkaraku ini, maka takdirkanlah ia untukku. Mudahkanlah ia, lalu berkahilah aku padanya. Ya Allah, dan sekiranya Engkau mengetahui buruk bagiku dalam agamaku, kehidupanku, dan akhir dari perkaraku ini, baik untukku dalam agamaku, kehidupanku, dan akhir dari perkaraku ini, maka takdirkanlah ia untukku. Mudahkanlah ia, lalu berkahilah aku padanya. Ya Allah, dan sekiranya Engkau mengetahui buruk bagiku dalam agamaku, kehidupanku, dan akhir dari perkaraku ini, maka hindarkanlah aku darinya. Kemudian takdirkanlah untukku kebaikan bagaimanapun adanya. Lalu berilah aku keridhaan dengannya. Selanjutnya adalah sholat witir.
Jadi sholat witir ini merupakan penutup dari ibadah qiyamul lail seperti sholat tahajud tadi, sholat hajat dan sholat lainnya, serta sholat tarawih pada malam bulan Ramadan. Nah, berbeda dengan sholat sunnah lainnya, Rasulullah mengajarkan sholat witir dilakukan dengan jumlah rakaat yang ganjil, yaitu boleh 1 rakaat saja, dan 3 rakaat, 5 rakaat, hingga maksimal 11 rakaat. Nah, anjuran untuk melaksanakan sholat witir ini bisa ditemukan di sejumlah hadis. Untuk bacaan niat sholat witir yaitu usoli sunatan minal witri rakaatan lillahi ta'ala, itu yang untuk 1 rakaat. Untuk 2 rakaat usoli sunatan minal witri rakaataini lillahi ta'ala. Untuk yang ke-3 rakaat usoli sunatal witri salasa rakaatin mustaqbilal qiblati ada'a lillahi ta'ala. Untuk yang 3 rakaat ini bisa dengan 2 kali salam, yaitu setelah 2 rakaat lalu salam, lalu 1 rakaat lagi, atau 3 rakaat nyambung sekaligus, itu bisa. Nah, untuk tata cara sholat witir sendiri yaitu untuk waktu pengerjaan sholat witir ini setelah sholat sunnah lainnya, dan boleh pada permulaan malam, pertengahan malam juga bisa, atau menjelang waktu subuh juga boleh. Sholat witir ini dikerjakan hanya 1 rakaat minimal dan maksimalnya 11 rakaat. Setiap bulan Ramadan juga banyak ya umat muslim mengerjakan sholat witir dengan 3 rakaat setelah sholat tarawih, terutama yang berjamaah di masjid. Namun ada 2 cara juga dalam melaksanakan sholat witir ini. Sholat witir 3 rakaat, yaitu yang 2 salam dan yang 1 salam. Untuk bacaan doa sholat witir sendiri itu sangat singkat, yaitu Subhanal Malikil Quddus, yang artinya Maha Suci Allah yang Maha Merajai dan yang Maha Bersih. Selanjutnya kemudian dilanjutkan juga dengan kalimat Robbul Malaikati Warruh, yang berarti yang menguasai para malaikat dan ruh atau Jibril. Demikian penjelasan saya mengenai sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, dan sholat istikharah. Semoga dapat membantu. Sekian, terima kasih.